Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di sini kita akan melanjut materi pada mobile programming menggunakan Android Eclipse Juno. Jadi untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang list view. Jadi di sini kita akan menggunakan bagaimana cara menggunakan list view pada Eclipse Juno. Jadi di sini sebelumnya kita sudah mendesain seperti ini. Di sini yang kita gunakan adalah edit text. Sudah, kemudian edit teksnya di sini dirubah menjadi data mahasiswa. Kemudian di sini kita gunakan text view. Kemudian di sini kita gunakan edit text. Di mana di sini untuk menampung daripada data dari mahasiswa tersebut. Kemudian di sini kita ada menggunakan 4 button, yaitu button tambah, hapus, edit, dan juga batal. Nah, di sini kita gunakan text view, dan di sini yang kita gunakan adalah list view-nya. Berarti di sini kita gunakan adalah list view. Jadi cara penggunaan list view di sini adalah kita pilih pada komposit, kemudian kita tarik list view-nya di sini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini bisa kita atur list view-nya ukurannya mau gimana. Di sini bisa kita kecilin, di sini juga bisa kita kecilin. Ya, begitu cara untuk mengatur daripada list view. Nah, di sini untuk edit text di sini saya gunakan ID-nya sebagai mahasiswa. Jadi untuk edit text di sini saya gunakan ID-nya adalah mahasiswa. Kemudian pada button di sini saya gunakan ID-nya adalah button tambah, BTN tambah, kemudian hapus adalah BTN hapus, edit adalah BTN edit, dan juga batal adalah BTN batal. Kemudian setelah kita desain, jangan lupa kita double klik di sini pada keempat button ini. Di sini kita tambahkan sebuah aksi baru atau prosedur baru, yang dimana di sini kita sebut dia sebagai aksi. Nah, kita sebut dia nanti di sini sebagai prosedurnya adalah aksi. Jika setelah kita merubah ID-nya, ID dari semuanya ini, baik itu untuk edit text-nya, kemudian keempat button-nya, dan juga prosedurnya, kemudian di sini kita jangan lupa untuk dilakukan set call. Gunanya adalah agar semua perubahan yang kita lakukan pada activity main yang XML-nya di sini tersimpan dan bisa nantinya akan dibaca pada main Java activity-nya. Sudah? Jika sudah selesai mendesain seperti ini, maka selanjutnya kita masuk kepada main Java activity-nya, masuk pada src, kemudian com example list view, dan juga pilih main Java activity-nya. Kemudian setelah kita masuk, kita mengimport yang semua ini. Kita import. Jadi di sini saya perlu jelaskan, mungkin ini adalah bawaan. Ketika kita pertama kali menggunakan main Java activity, prosedur yang ini atau aksi yang ini sudah otomatis muncul. Pertama di sini view. Kenapa view? Nanti kita akan membuat sebuah prosedur baru yang dimana di situ prosedurnya adalah view. Kemudian tadi di awal kita menggunakan object button dan juga object edit text. Kita akan menggunakan object button dan juga menggunakan object edit text. Maka di sini kita harus panggil agar biar nantinya bisa tersinkron pada XML dan juga pada Java-nya. Kemudian tadi kita menggunakan list view. Jika kita menggunakan list view, maka wajib kita gunakan yang kedua ini. Kenapa? Di sini untuk memanggil array-nya. Jadi sifatnya nanti menampilkan secara array-nya. Kemudian di sini untuk view-nya. Kemudian di sini list daripada si array-nya. Oke. Jadi ketika kita menggunakan list view, wajib kita gunakan kedua ini dan kemudian kita tambahkan array list-nya. Kemudian di sini adapter view, karena nanti kita akan menggunakan klik, maka kita gunakan adapter view-nya, sifatnya adalah on item click listener, dan terakhir adalah toast. Inilah yang akan kita tambahkan prosedur atau aksi yang akan kita gunakan pada program atau project yang akan kita buat nantinya. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat prosedur atau aksi yang baru, selanjutnya di sini kita membuat variabel baru. Di sini pertama saya gunakan adalah list view. Nama variabelnya adalah lv.
list view, di sini nama variabelnya adalah LV. Kemudian button, di sini nama variabelnya adalah btn tambah, btn hapus, btn edit, dan juga btn batal. Kemudian edit text, variabelnya adalah mahasiswa. Nah, untuk variabel ini saya memang khusus menggunakan sama dengan penggunaan ID pada XML-nya untuk memudahkan mengingat atau mensinkronkan. Tetapi jika untuk variabel di sini itu berbeda dengan yang pada XML-nya, pada ID XML-nya, itu juga nggak ada masalah. Kemudian di sini kita akan menampilkan informasinya secara array, tetapi tipe datanya di sini adalah string, maka di sini kita gunakan adalah string. Kemudian di sini saya gunakan sebuah variabel baru namanya nama, yang dimana namanya nanti ini akan menampung daripada isian pada di sini, isian pada array-nya, yang dimana isiannya adalah sifatnya adalah string. Kemudian untuk adapternya di sini saya gunakan variabelnya namanya adalah adapter. Nah, jadi di sini untuk penulisan variabelnya sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, terserah bagaimana cara pembuatan atau penulisan daripada variabel yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita buat variabelnya, selanjutnya di sini adalah kita lakukan sinkron antara XML dan juga Java-nya agar proses pengkodingan yang kita lakukan pada Java-nya ini bisa terkoneksi atau tersinkron pada XML-nya. Dan di sini tadi saya gunakan variabel LV sudah, yang dimana sifat LV ini adalah untuk list view, akan saya sinkronkan dengan ID pada XML yaitu list view 1. Jadi di sini akan saya sinkronkan pada ID di XML yaitu list view 1, yang dimana pada list view 1 di situ itu merupakan ID untuk list view. ID untuk list view. Yang kedua di sini saya mensinkronkan variabel mahasiswa ini yang berupa edit text akan disinkronkan pada mahasiswa, ID mahasiswa pada XML, yang dimana mahasiswa pada XML ini bergunanya untuk menampung daripada si data mahasiswanya. Begitu juga dengan yang keempat button ini, button tambah, hapus, edit, dan juga batal, yang dimana ini disinkronkan dengan ID pada button-button di XML-nya. Kemudian setelah kita membuat seperti ini, selanjutnya kita buat untuk adapternya. Berarti di sini kita panggil yang di sini, kita panggil dengan yang di sini untuk adapternya, dimana sifatnya adalah string, dimana di sini sifatnya adalah string sesuai dengan yang di sini. Kemudian this android.r layout, kemudian pilih simple list item single choice. Kemudian variabel yang array listnya itu kita gunakan di sini, yang dimana nantinya akan menampung daripada informasi atau isian pada array listnya. Jadi variabel yang di sini akan sama dengan di sini. Kemudian variabel yang di sini sama dengan yang di sini. Kemudian gini, LV set adapter, kita gunakan yang adapter ini. Kemudian LV.set choice mode, isiannya adalah LV.choice mode single. Berarti nanti kita pilihkan adalah single, yang mana sifatnya ada nanti radio button. Kemudian ini LV set on item click listener, kemudian new on item click listener. Kemudian setelah kita buat ini, setelah kita buat ini, untuk yang di bawah ini nanti otomatis akan muncul. Nah, di sini nanti kita rubah yang V, posisi, dan juga ID-nya di sini kita rubah. Biasanya nanti yang V ini dia ARG1, argumen 1, kemudian posisi ini adalah argumen 2, kemudian yang ID-nya ini adalah argumen 3. Nah, yang ARG1, ARG2, dan juga ARG3 kita rubah sesuai dengan ini, yaitu V, posisi, dan juga ID. Kenapa? Nanti itu akan berkaitan dengan yang di sini. Oke, jika sudah nanti muncul seperti ini, biasanya otomatis akan muncul seperti ini setelah kita buat ini. Setelah kita buat seperti ini,
Oke, kemudian nanti otomatis akan muncul yang bawahnya ini. Oke, kemudian di sini dikatakan adalah kita akan memilih item. Item dari mana yang akan kita pilih? Kita akan memilih itemnya, dalam arti item di sini adalah posisi yang akan kita pilih pada array-nya. Sudah, kita akan memilih berdasarkan dari si mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini adalah edit text untuk menampung daripada inputan ataupun output dari data mahasiswa tersebut. Yang dimana di sini yang berasal dari variabel untuk menampung data atau informasi pada release, kemudian posisinya. Posisi untuk sini integernya. Kemudian LV set item text posisinya adalah true. Oke, jika sini sudah selesai, jika di sini sudah selesai, maka selanjutnya kita ada membuat sebuah prosedur. Di sini kita akan membuat sebuah prosedur. Di sini nama prosedurnya adalah tambah. Di sini kita akan membuat sebuah prosedur, nama prosedurnya adalah tambah. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah variabel baru. Kita akan membuat sebuah variabel baru di mana nama variabelnya adalah item nama. Ini prosedurnya tambah, yang dimana untuk tipe datanya adalah string. Sudah, yang dimana item nama ini akan mengambil teks daripada si mahasiswa. Sudah, di mana dia akan mengambil teks daripada si ID mahasiswa tersebut. Kemudian setelah diambil, selanjutnya di sini adalah if. Jika item namanya adalah titik ini dalam arti kosong ya, dalam arti kosong, maka item nama dengan panjangnya adalah lebih besar pada 0. Oke. Kemudian adapter titik ada di item nama, berarti dia akan menambahkan berdasarkan si item namanya. Kemudian maka akan muncul berdasarkan dari si mahasiswanya ini. Kemudian setelah kita menambahkan di sini ada toast. Toast di sini adalah sebuah pesan yang akan muncul, pesan bagaimana? Oke, pertama di sini perhatikan. Di sini kita akan menambahkan data mahasiswa namanya Dito. Kemudian kita klik tambah. Maka akan muncul seperti ini. Nama Dito telah ditambahkan, yang dimana toast di sini berguna untuk sebagai pesan, menampilkan pesan terhadap berhasil atau tidaknya daripada proses yang kita lakukan, yang mana di sini nanti kita bisa untuk mengaturnya. Oke. Nah, di sini caranya gimana? Toast make text get base context nama. Oke, berarti sini nama adalah yang sudah kita tentukan. Sudah. Kemudian dia ditambahkan dengan item nama, yang dimana item nama ini adalah untuk menampung isian pada ID mahasiswa tersebut. Kemudian kita tambahkan dengan telah ditambahkan. Jadi ketika kita klik tambah, dan prosesnya itu berhasil, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul nama, yang berarti adalah sebuah string, sebuah teks nama, kemudian ditambahkan dengan item namanya ini, kemudian akan ditambahkan dengan teks ditambahkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak berhasil? Maka dia akan muncul tidak bisa ditambah. Oke, jadi guna toast di sini adalah untuk menampilkan pesan terhadap proses yang kita lakukan. Nah, inilah prosedur untuk proses penambahan item menggunakan pada list view-nya. Kemudian setelah prosedur penambahan item, selanjutnya adalah prosedur pada mengedit atau merubah. Jadi di sini kita buat sebuah prosedur baru, prosedurnya adalah rubah. Sama, kita buat sebuah variabel baru lagi, yang di sini nama variabelnya adalah item nama, yang dimana tipe datanya adalah string, dimana ini diambil dari mahasiswa, diambil dari ID mahasiswa. Integer posisi itemnya, maksudnya posisi itemnya adalah posisi daripada ini. Jika kita menggunakan pada array, itu semuanya bukan dimulai daripada 0, tetapi bukan dimulai daripada 1, tetapi dimulai daripada
daripada 0. Jadi sini integer, posisi item ini juga sebuah variabel baru. Yang di sini kita kan lv.getCheckedItem. Berarti di sini kita nanti akan memilih item berdasarkan dengan posisinya. Posisinya di mana? Posisi yang ininya. Apakah dia pada array pertama atau pada array kedua, array ketiga dan seterusnya. Kemudian di sini jika item nama equalsnya kosong, item nama dan panjang item namanya panjangnya lebih besar daripada 0, oke. Jika item nama di sini adalah kosong dalam arti isiannya ada kosong dan item nama panjangnya 0, maka di sini kita bisa menghapusnya remove. Kita remove dari mana? Dari isian untuk menampung daripada si informasi pada mahasiswa tadi. Berarti dia nama yang di sini pada rilisnya. Oke, jadi di sini yang nama di sini adalah akan mengambil daripada informasi atau isian pada si rilisnya. Kemudian di sini adalah posisi itemnya. Posisi itemnya nanti dipilih yang dimana. Kemudian di sini insert. Berarti di sini adalah kita ingin menambah itemnya daripada si item nama dengan posisinya adalah sini posisinya berarti posisi untuk proses pengambilannya. Kemudian di sini adapter notify data change. Berarti data itu menampilkan apakah data itu berhasil dirubah atau tidak. Kemudian di sini selanjutnya adalah sama. Di sini mahasiswa berarti untuk proses pengambilan teksnya berasal dari mahasiswa. Kemudian lv set item text position item. Kemudian di sini adalah false. Kemudian yang di sini juga sama. Toast tadi adalah menampilkan pesan bahwasanya proses kita itu proses yang sudah kita lakukan. Pertama, jika dia berhasil maka pesan nanti akan muncul dan nama sudah dirubah. Jika dia tidak berhasil maka nanti pesannya adalah tidak bisa dirubah. Itulah prosedur yang kedua tentang prosedur si merubah untuk data pada list itemnya. Kemudian yang ketiga, prosedur yang ketiga adalah di sini kita prosedur untuk menghapus. Di sini juga tetap kita gunakan string nama, string dengan variabelnya adalah item nama yang dimana diambil berdasarkan daripada si mahasiswa. Kemudian integer posisi item untuk proses pemilihan. Dalam arti kita pilih nanti data atau informasi pada array yang mana. Jika posisi item lebih besar lebih besar dari -1. Sekali lagi tadi sudah dikatakan pada array semua itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Dimulai dari 0. Kemudian adapter remove sama ya, dari nama diambil daripada si array list. Array list si nama tadi yang dimana nama di sini digunakan untuk menampung informasi atau data pada array list, kemudian posisi itemnya yang mana. Kemudian sini adapter notify data set change berarti membaca apakah datanya berhasil atau tidak. Kemudian di sini lv set item checks position item false, kemudian diambil dari mahasiswa. Yang toast ini juga sama, dia akan menampilkan informasi yang menampilkan pesan. Jika dia berhasil maka nama, jadi item nama maksudnya adalah informasi yang tersambung pada item nama tersimpan pada item nama itu berhasil dihapus atau tidak. Jika berhasil berarti misalnya tadi Dito, nama Dito sudah dihapus. Jika tidak bisa berarti tidak bisa dihapus. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bersih untuk prosedur yang terakhir. Berarti di sini adalah kita ingin ketika kita ada gunakan button batal tadi, tombol batal tadi, ketika kita gunakan tombol batal maka akan menghapus daripada si edit text. Jadi di sini yang mau dihapus adalah posisi pada edit textnya. Nah, di sini kita gunakan adalah posisi itemnya. Jadi berarti yang dihapus adalah posisi edit textnya dan juga daripada si release-nya. Kemudian setelah 4 prosedur tadi kita buat, yaitu tambah, rubah, hapus, dan juga bersih. Selanjutnya adalah kita proses bagaimana penggunaannya, yang dimana itu kita gunakan pada si prosedur aksi. Prosedur aksi ini. Sudah prosedur aksi view. Kemudian di sini kita buat namanya adalah klik. Sudah kita buat prosedur baru public void aksi view klik. Kemudian kita switch klik. Yang sini kita mengambil ID-nya. Kita ambil ID-nya dari mana?
Oke, yang pertama case pertama kita ngambil dari button tambah. Jika kita mengambil case-nya pada button tambah, maka di sini kita gunakan prosedur tambah. Oke. Jika kita gunakan pada button edit, maka di sini kita gunakan adalah prosedurnya adalah rubah. Jika kita gunakan ID-nya adalah button hapus, maka prosedurnya adalah hapus. Jika kita gunakan batal, maka di sini kita gunakan adalah bersih. Ingat ya, yang di sini merupakan variabel yang kita buat pada Java-nya, bukan yang kita buat pada ID-nya. Kenapa? Karena kan sudah disinkronkan. Jadi yang di sini adalah variabel yang kita buat pada Java-nya. Oke, kemudian setelah kita selesai, maka kita coba dirunningkan, kemudian jalankan seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Seandainya kita buat nama, pada deteksi kita buat dito, kemudian kita klik tambah, maka akan muncul pesan nama dito telah ditambahkan. Oke, kita coba lagi outro, kita tambah, maka akan muncul seperti ini. Nah, seandainya kita ingin mengedit, kita klik terlebih dahulu. Sudah, kita klik terlebih dahulu array-nya, mana yang ingin kita edit, baru di sini kita pilih. Oke, kemudian kita klik edit, maka di sini akan otomatis teredit. Nah, di sini juga seandainya kita ingin edit, kemudian kita coba untuk tambah baru, kita klik tambah, maka dia akan muncul. Kemudian menghapusnya sama, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik button hapus, dan terakhir adalah batal. Batal berarti akan menghapus daripada isian di sini. Oke, begitulah kira-kira penjelasan terkait dengan materi pada review di Eclipse Juno.